Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan semua, saya ingin bertanya pada kawan-kawan buruh yang hadir dalam aksi pada hari ini. Siap untuk berjuang? Siap untuk berjuang? Tadi disampaikan oleh Bung Andi, KSPSI, AGN, KSPI, dan sebagian yang bergabung di aliansi GKNAS akan mengajukan judicial review, uji material, dan uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu mengajukan judicial review maupun uji formil dan uji material bukan satu-satunya jalan yang akan dipilih oleh gerakan buruh. Hal lain yang akan dilakukan tetap melanjutkan aksi-aksi penolakan, tetap melanjutkan aksi-aksi perlawanan, tetap melanjutkan aksi-aksi yang menginginkan pembatalan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hal lain yang akan kita lakukan selain aksi dan judicial review adalah melakukan legislative review. Tanggal 9 November kita akan melakukan aksi kembali di depan gedung DPR dan serempak di beberapa provinsi lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, langkah yang akan kita ambil adalah memastikan kalau pemerintah, kalau DPR punya anggaran untuk melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, maka saya minta pada kawan-kawan sampaikan kepada anggota yang belum hadir hari ini, jutaan, 3 juta lebih anggota KSPSI Bung Andi, 2,2 juta anggota KSPI, dan beberapa serikat buruh lain yang jumlahnya jutaan. Gunakan kekuatan satu jarimu dan handphonemu. Sekali lagi saya katakan, gunakan satu jarimu dan handphonemu untuk kampanye sosial media, yaitu menjelaskan isi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang kita tolak. Gunakan mulutmu untuk melawan apa yang akan diperjuangkan oleh kawan-kawan buruh. Gunakan solidaritasmu di pabrik-pabrik. Kalau buruh itu punya basis massa yang jelas, pabrik. Ada masanya nanti, karena isu pada hari ini kita mengangkat 2, yaitu isu isu yang pertama adalah meminta Mahkamah Konstitusi, dan tentu kita memohon pada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan atau mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, nomor 1. Nomor 2, kita minta pemerintah menaikkan upah minimum 2021. Ini peringatan yang sangat keras dari kawan-kawan serikat buruh kepada pemerintah dan lembaga lainnya, yaitu bila mana, saya katakan sekali lagi, bila mana pemerintah tetap tidak menaikkan upah minimum para gubernur secara mayoritas di tahun 2021 dan tidak membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, saya ingin menyampaikan dengan sekeras-kerasnya pada Anda yang hadir dan mungkin melalui siaran langsung sosial media atau melalui kawan-kawan media yang hadir online, cetak maupun elektronik. Saya ingin menyerukan dengan sekeras-kerasnya, mogok kerja nasional akan kita lakukan di seluruh Indonesia. Saya ngomong datar, tapi nanti
efek atau akibat yang dilakukan mogok kerja nasional itu akan melumpuhkan stok produksi. Bung Iqbal, boleh nggak? Boleh, gampang, sederhana. Setelah melihat perkembangan, andaikan semua lembaga-lembaga yang kita harapkan bisa membatalkan atau mencabut baik seluruhnya atau sebagian dari undang-undang Omnibus Law, khususnya pasal-pasal kontroversial, tidak dilakukan untuk mencabut atau membatalkan tersebut, kami akan mengeluarkan instruksi resmi, nggak main-main, nggak sembunyi-sembunyi, nggak pakai takut-takut kalau kata Bung Andi tadi. Resmi kita akan keluarkan, meminta 2 minggu kawan-kawan di tingkat pabrik, anggota KSPSI, pabriknya ribuan, mungkin di seluruh Indonesia lebih dari 5.000 pabrik. Anggota KSPI pun tercatat lebih dari 5.000 pabrik. Kita instruksikan 2 minggu nanti. Tunggu tanggal mainnya, tunggu instruksinya, yaitu berunding di tingkat pabrik sesuai Undang-Undang Nomor 13 2003 dengan manajemen. Berundingnya gampang. Apa Bung Iqbal? Berunding upah. Berunding upah. Apa saya tanya? Berunding apa? Wah. Berunding upah. Dalam 2 minggu nanti diinstruksi akan kita keluarkan. Apabila 3 kali perundingan tidak tercapai kata sepakat, maka itu adalah kita nyatakan deadlock. Itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Kalau dia deadlock, maka instruksi kedua akan keluar, meminta seluruh PUK, saya ulangi, meminta seluruh PUK di seluruh Indonesia, di tingkat-tingkat pabrik, serikat-serikat pekerja di seluruh Indonesia, resmi akan dikeluarkan instruksi meminta seluruh PUK, pimpinan-pimpinan serikat pekerja di tingkat perusahaan membuat surat pemberitahuan mogok kerja secara serempak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Anda bisa bayangkan, bila mana 10.000 perusahaan, kurang lebih 10.000 perusahaan saja dari ratusan ribu perusahaan yang ada di Republik ini. Kalau rata-rata perusahaan kita ambil, nggak usah terlalu banyak, rata-rata adalah 200 orang, maka akan ada 2 juta buruh yang akan melakukan pemogokan yang disebut mogok kerja secara nasional, dan akan menumpukan produksi-produksi di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, dan di tempat-tempat kerja berhenti bekerja, menyuarakan dengan keras bahwa buruh tidak setuju dengan Omnibus Law, Undang-Undang Kerja, dan kenaikan upah minimum 2021 harus ada. Saya mau tanya pada saudara-saudara, suara saya datar, tapi jawab dengan keras sambil mengacungkan tangan, siap untuk mogok kerja nasional. Yang siap mogok kerja nasional, kiri kanan depan belakang saya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, siap mogok kerja nasional. Allah, yang keras, kurang keras. Halo Bandung. Kota kenang-kenangan sudah lebih keras. Kita berjumpa dengan kau sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun rebut kembali. Rebut kembali hak-hak buruh yang telah diambil. Rebut kembali, tidak ada kekuasaan modal terhadap negeri ini dengan semena-mena. Rebut kembali keberanian kaum buruh untuk melakukan perlawanan terhadap hak-hak yang telah dirampas oleh kekuatan modal. Oleh karena itu saudara, saya mau tanya sekali lagi, siap untuk berjuang? Mogok kerja nasional adalah pasopati daripada Raden Arjuna ketika menghadapi perlawanan terakhir. Dia adalah senjata konta dari Adipati Karna ketika menghadapi Kurusetra Bharatayuda. 2 senjata sakti itu akan dikeluarkan
oleh kaum buruh secara konstitusional, secara aturan-aturan yang berlaku di Republik ini. Apa namanya? Mogok kerja, mogok kerja, Nasional. mogok kerja nasional. Itu jauh lebih ampuh daripada sekedar berkumpul di tempat-tempat titik-titik aksi-aksi demonstrasi. Mogok kerja dengan menghentikan proses produksi jauh lebih konstitusional, jauh lebih memberikan pesan yang kuat, jauh lebih menyuarakan suara kaum buruh dengan kuat. Tetapi kekuatan senjata Pasopati dan Konta itu akan kita keluarkan ketika berbagai cara secara konstitusional telah kita tempuh. Hari ini hanya salah satu jalan yang kita tempuh. Sebagaimana Bung Andi tadi sampaikan, kita akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini adalah jalan yang paling memungkinkan secara hukum. Begitu pula kita mencoba legislative review di DPR. Begitu pula kita akan mencari melalui Bung Andi Gani bersama-sama dengan kita jalan-jalan negosiasi dan kompromi. Negeri ini milik semua anak negeri. Negeri ini bukan hanya milik kaum birokrat. Negeri ini bukan hanya milik kaum orang-orang kaya yang memiliki modal. Negeri ini pun bukan hanya milik segelintir sekelompok elit yang bisa menentukan arah masa depan masing-masing pribadi yang kita sebut rakyat, termasuk kaum buruh. Buruh dan rakyat punya hak yang sama. Buruh dan rakyat punya hak konstitusi yang sama. Mereka bayar pajak, para pengusaha dan pemilik modal. Kaum buruh pun membayar pajak. Nenek moyangmu, kakekmu, nenek-nenekmu, orang tuamu boleh jadi bersimbah darah melebihi nenek moyang mereka yang memiliki modal ketika merebut kemerdekaan negeri ini. Wahai kaum buruh, wahai kaum buruh, wahai kaum buruh, persiapkan dirimu. Kita akan menggunakan senjata pamungkas itu. Di tengah penolakan Omnibus Law, lagi-lagi Menteri Tenaga Kerja memberikan instruksi melalui surat edaran untuk tidak menaikkan upah. Sungguh telah hilang hati nurani di dalam elit penguasa negeri. Para menteri melupakan sumpah jabatannya. Demi Allah, demi Tuhan, demi zat yang memiliki dunia ini, langit dan bumi, bahwa mereka para elit pejabat adalah ingin memberikan yang terbaik, memberikan kesejahteraan bagi rakyat, termasuk kaum buruh. Mengapa mencela-mencele membuat surat edaran tidak ada kenaikan upah minimum? Tiba-tiba satu orang gubernur di Jawa Tengah menaikkan upah minimum. Dengan enak dan gampangnya menteri mengatakan siapa saja boleh naik. Memangnya ini negeri milik nenek moyangnya? Memangnya negeri ini milik menteri? Memangnya negeri ini milik orang-orang yang punya uang? Memangnya negeri ini hanya milik mereka yang berkuasa? Saudara, saya mau bilang, negeri ini pun kamu punya hak. Orang-orang miskin di kolong-kolong jembatan sana, orang-orang yang tidak mampu di gerobak-gerobak yang didorong, ibu-ibu penjual gendong jamu, tukang beca, orang-orang yang terlantar pun memiliki hak yang sama di negeri ini. Oleh karena itu persiapkan dirimu. Kita akan gunakan senjata terkuat kaum buruh, tapi harus konstitusional. Kami akan pakai bukan lagi Undang-Undang Nomor 998, tapi kita akan gunakan Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Pasal 4, salah satu, ini saya umumkan terbuka karena ini konstitusional. Serikat buruh mempunyai salah satu fungsinya. Saya ulangi, serikat buruh mempunyai salah satu fungsinya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Itu serikat buruh. Konstitusi telah memberi jalan kepada kita. Undang-undang telah memberi ruang kepada kita kaum buruh bersama elemen masyarakat lain, wabil khusus kaum buruh.
pemogokan harus diumumkan secara terbuka, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Karena ini konstitusi, pemogokan harus diumumkan secara terbuka, seperti yang kita lakukan tanggal 6 sampai 8 Oktober. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 150 dan seterusnya tentang mogok kerja ada dan boleh. Pasopati dan kontanya kaum buruh ada mogok kerja di samping aksi-aksi unjuk rasa. Tingkat tertinggi adalah mogok kerja, itu kekuatan buruh. Kalau kekuatan pengusaha adalah lockout, menutup perusahaan. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kita akan menentukan saatnya nanti. Kapan Bung Iqbal? Tunggu instruksi dari Bung Andi Gani, karena dia yang menyatakan itu. Ya, tunggu instruksi dari pimpinan-pimpinan buruh. Luar biasa. Kita akan gunakan kekuatan itu, saudara. Tapi kita akan tempuh dulu berunding 2 minggu 3 kali. 3 kali kita keluarin lagi instruksi pemberitahuan mogok kerja. Tunggu 7 hari. 7 hari semenjak kita membuat surat pemberitahuan akibat gagalnya perundingan kenaikan upah. Kan mau kenaikan upah, mau naik upah nggak? Mau naik upahnya? Muka lo mau muka pas-pasan. Dompet pasang paling top 25.000, coba periksa dompet masing-masing. Apalagi garda metal sama brigade 15.000 aja udah top itu di dompetnya. HP cicilan 3 tahun lagi. Sok-sokan beli HP yang mahal-mahal. Buat selfie. Giliran aksi kagak mau datang. Selfie mau datang. Ya, saya mau tanya lagi sekali lagi, siap berjuang? Begitu surat pemberitahuan aksi mogok kerja kita tujukan pada dinas-dinas tenaga kerja setempat, tunggu 7 hari akan keluar lagi surat instruksi resmi yang ketiga, yaitu persiapkan dirimu. Penentuan tanggal mogok kerja serempak di 10.000 perusahaan di seluruh negeri ini, di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, di pabrik-pabrik terpelosok sekalipun, maka akan kita lakukan stop produksi mogok kerja. Apakah saudara siap mogok kerja? Siap mogok kerja? Kalau siap, persiapkan dirimu. Itu saya cerita atau kita rencanakan titik-titik terakhir. Pasopati tidak dikeluarkan dalam perang Baratayuda ketika Konta Adikarna dikeluarkan dalam perang Baratayuda. Konta bisa kalah karena ada Pasopati. Maka kita menunggu titik-titik terakhir, kita akan ambil langkah itu. Bila mana jalan-jalan kompromi dan negosiasi tidak didengar, jalan-jalan hukum konstitusional melalui judicial review dan legislative review tidak didengar, jalan-jalan menyuarakan aspirasi-aspirasi melalui unjuk rasa aliansi-aliansi daerah tidak didengar, jalan-jalan menunggu keputusan MK juga tidak didengar, maka disitulah kita akan putuskan nanti senjata yang terakhir. Oleh karena itu kawan-kawan, saya ingin mengingatkan, lakukan aksi unjuk rasa hari ini, tanggal 9, tanggal 10 November nanti, dan hari-hari ke depan. Kita menganut prinsip non-violence, anti kekerasan. Gak boleh rusuh, gak boleh anarkis, gak boleh merusak, gak boleh menghina orang, gak boleh menghujat. Saya mau tanya, siapkah aksi damai tertib? Ya, non-violence, anti kekerasan. Tidak boleh ada sesuatu yang merugikan orang lain. Cari simpati masyarakat, cari simpati rakyat, ajak bergabung mereka untuk mendoakan, bersama-sama aktif dalam aksi-aksi untuk kebaikan semua orang dan masyarakat. Kalau ada Omnibus Law, karyawan kontrak seumur hidup, itu bukan hoax. Outsourcing seumur hidup, itu bukan hoax. Capek-capek nanti kamu nyekolahin anak kamu yang sekarang lulus D3 langsung
masuk outsourcing seumur hidup, langsung karyawan kontrak seumur hidup, upah murah karena UMK bersyarat, UMSK dihilangkan, pesangon dikurangin, udah PHK muda, pesangon dikurangi. Oleh karena itu saya mau tanya sekali lagi, siap berjuang? Kalaulah melalui kawan-kawan media yang ada, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, hakim Mahkamah Konstitusi dan DPR. Kalaulah tadi saya mewakili kaum buruh menyatakan secara terbuka untuk melakukan mogok kerja secara serempak di tingkat nasional dan daerah-daerah, itu adalah hak konstitusional. Tapi tolong dicatat, jangan bikin judulnya buruh siap mogok nasional. Jangan begitu, mogok kerja nasional. Kami mempertimbangkan hak konstitusional itu setelah sebelumnya melakukan langkah-langkah yang konstitusional juga, karena itu adalah hak konstitusi. Terima kasih, selamat berjuang, dan nanti kalau kita sudah selesai aksi, pulanglah kembali sesuai arahan dari aparat keamanan. Jangan membuat keributan dan kerusuhan. Siap aksi tertib? Siap aksi anti kekerasan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kami mendapat informasi melalui Bung Andi Gani, pimpinan-pimpinan Mahkamah Konstitusi sudah siap menerima kaum buruh sebagai apresiasi kita melakukan langkah-langkah konstitusional. Mantap. Oleh karena itu mudah-mudahan hakim-hakim MK memang mereka adalah independen, negarawan. Mereka mudah-mudahan mendengar suara kaum buruh, tetap akan mempertimbangkan kepentingan pengusaha, tapi suara kaum buruh tidak boleh diabaikan.